pembahasan itu adalah reaksi kimianya apa. Ya, jadi reaksi kimia itu kan berarti kalian harus mengetahui produknya itu apa kan. CuSO4 ditambah dengan NaOH menghasilkan apa kan, tanda panah senyawanya apa. Kemudian, nah untuk melihat reaksi ini, di mana reaksi ini kan termasuk reaksi eksotermik ya. Makanya dengan adanya atau reaksi kimia ini muncul panas. Nah, kalian eksperimennya itu adalah mengamati panas yang terbentuk gitu, suhu yang dihasilkan dari reaksi tersebut gitu. Nah, yang kalian lihat suhunya gimana? Naik terus apa gimana? Ada yang turun, ada yang stabil. ada yang stabil, ada yang suhu ruangan. oh makanya tiba-tiba dimatiin ya. Makanya harusnya dari awal ya gitu matiinnya. Berarti kalau kayak gitu harusnya nanti kalian cari eksotermik itu apa. Kalian tuh masukin ke pembahasan reaksi antara CuSO4 dan NaOH termasuk reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik itu apa kayak gitu kan. Sehingga saat terbentuk produknya apa, misalkan kan Cu berarti apa? CuOH ya, sama NaSO4 kan hasilnya tuh gitu. Mana nih yang menimbulkan panas tuh, yang produk yang mana kayak gitu. Nah itu dibahas ya. Terus harusnya kayak gimana yang kalian dapetin yang hasil eksperimennya ya, masing-masing kelompok aja ya gitu. Ada yang naik, mungkin ada yang stabil, ada yang enggak. Oke, lanjut yang kedua itu CuSO4 ditambah PbNO3 tambah HCl ya. Nah, itu akan membentuk endapan kan ya. Endapannya udah disaring, udah dikeringkan. Oke. Nah, seharusnya saat kalian mengeringkan si endapan itu harus sampai bobot tetap. Jadi kalian sudah mengeringkan selama 15 menit, udah gitu diukur kan. Nah, kalian harusnya keringin lagi 5 menit. Nanti setelah 5 menit kalian timbang lagi, masih tetap atau masih berkurang. Gitu. Maksudnya nanti kalau masih berkurang, keringin lagi 5 menit lagi, lihat timbang lagi gitu. Cuma kan waktunya kurang cukup ya gitu. Harusnya kayak gitu ya. Jadi kalian harus mencapai bobot tetap. Kenapa harus dikeringkan? Coba ada yang bisa? Karena kan tadi tuh kita menyaring tuh ada PBS. Ada apa di situ berarti? Ada cairannya. Kan? Ada cairannya ya. Nah, di saring itu kan si cairannya atau ada yang menyerap ke kertas saringannya. Ya. Nah, ada endapannya juga. Jadi dikeringkan itu untuk menghilangkan si cairannya ini. Betul ya. Ya, betul. Jadi emang kalau misalnya masih basah, masih ada cairannya, masih ada larutannya, masih ada airnya mungkin ya gitu, pelarutnya gitu. Nah, kan kita pingin benar-benar menghitung si berat si endapannya aja gitu ya. Jadi memang harus dikeringkan, sudah bagus. Kemudian selanjutnya itu adalah kalian Nah, dari 5 komposisi yang kalian cobain, mana yang endapannya paling banyak? Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, yang PB-nya lebih banyak. Ya. Karena kan Oke, berarti harusnya kalian harus menghitung molnya nggak? Oh, harusnya dihitung molnya. Jadi ini tuh perbandingannya berapa? Itu mol itu kan N ya, N kecil kan? N kecil sama dengan molaritas dibagi volume kan? Ya kan? Bagi volumenya ini 25 mili kan? Kalian ubah ke liter berarti 0,025 ya. Berarti 0,5 molar dibagi 0,025 itu berapa? Kok dibagi sih dikali ya? Dikali deh. Berapa tuh? Dikali apa dibagi? Dikali. Nanti lihat lagi, kalian udah belajar kan? Ngitung mol dibagi Bu. Dibagi ya? Dibagi. Kan harusnya tuh kali volume per 1000 kan? Karena ini udah dikonvert. Oh iya. 1000 itu kalau nggak salah Molaritas. Ya, kalau mol itu N itu N sama dengan molaritas dibagi volume. Oh ya udah berarti 0,5 dibagi 0,025 kan? Nah, itu berapa molnya? Nah, yang NaOH yang HCl kalian pakainya berapa M? 0,01 apa yang 2 M? 0,01. Ya, berarti kan dihitung lagi.
HCl-nya berapa. Nah itu perbandingannya berapa, berarti kalian bisa menentukan oh stokiometrinya tuh PB-nya sekian, HCl-nya sekian, si molnya sekian mol, PB sekian mol, HCl itu adalah stokiometrinya berdasarkan eksperimennya kalian. Kalau katanya endapannya paling banyak itu yang nomor 1 kan, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi itu tuh sebanding dengan jumlah si molnya PB itu sekian, HCl-nya sekian, reaksinya itu berlangsung semuanya bereaksi gitu kan. Selanjutnya yang ketiga, nah itu yang dibahas ya, termasuk reaksi kimianya dan lain-lain, itu harus ada di pembahasan. Kemudian yang ketiga itu kalian melihat pH-nya ya. Makanya yang kalian yang ditetepin kan berapa? HCl ya, HCl-nya tuh 7 mili. Oh, HCl 7 mili. Tadinya 1 mili ya saya bilang ya. 7 mili, terus si airnya 15 mili. NaOH-nya yang 0, 1 mili, 2 mili, 3 mili, pokoknya penambahan per 1 mili kan, sampai 15 mili. pH-nya ada yang saya lihat ada yang naik nih sampai 11. Ya nggak apa-apa, berarti kan emang mengalami perubahan pH karena si asam itu kan si HCl itu kan dia berupa asam karena dia bisa mengionkan hidrogen kan. H+-nya itu bisa dilepaskan. Nah, H+ yang dilepaskan itu bisa bereaksi dengan NaOH yang dari NaOH kan gitu. Sehingga dia akan menjadi terus nantinya jadi NaCl ya. Nah, itu kan akan pH-nya tentu saja sudah tidak menjadi asam kan gitu. Tapi kalau misalnya nanti kebanyakan NaOH-nya malah jadi basa kan justru gitu. Jadi reaksi asam basanya itu kalian alasan apa sih atau prinsip reaksi asam basa itu yang kalian masukkan ke pembahasan sama reaksi kimianya. Ya, HCl tambah NaOH itu menjadi NaCl dan H2O kayak gitu. Berarti naik semua ya. Kalau ada yang stagnan? Ada. Kenapa tuh? Kira-kira? Prosedurnya gimana? Gitu. HCl-nya 2 molar tuh berarti kan lebih pekat ya. Berarti kan harusnya lebih asam ya. Lebih asam. Terus ditambahin NaOH yang cuma 0,01 kan harusnya tidak menjadi nggak terlalu pengaruh juga kan, karena konsentrasi HCl-nya sangat asam sekali. Jadi tambahin NaOH 0,01 ya paling naik dikit lah gitu. Naiknya berapa? Hal-hal yang kayak gitu teknis boleh kalian masukin ke pembahasan ya gitu. Bisa dipahami untuk menulis pembahasan, semakin baik menulis pembahasan berarti nilainya juga semakin baik ya. Udah ya, udah lebih. Kalian ada kuliah lagi kan?